mempertahankan keharmonisan umat Islam, bahkan umat menghormati dan melestarikan tradisi Islam, memberikan identitas dan jati diri Muslim, mengatur perilaku dan etika berdasarkan syariat. Ini fungsi dari adat. Ta'rif adat adalah ittisalun inda irtibatis sababi musabab, sambungan yang ada kaitannya antara penyebab dan yang disebabinya, sebab musabab. Karena sering terjadi bitikrari, karena sering terjadi masyihati takhalubihi, serta sah gagalnya nyulaya anana wa adami taksirihi, dan tidak ada kemampuan untuk membuktikannya. Contoh seperti kayu bisa dibakar. Ada persambungan antara kayu jeung seuneu, kayu jeung korek. Kayu dibeuleum, maka kayu akan terbakar. Itu adat. Atau bitikrori, karena reman kapecakna ada persambungan antara sebab dan yang disebabinya, sebab musabab. Di mana-mana salaki numpakan pamajikanana, maka pasti hamil. Pasti hamil. Itu ada sabab musabab. Sababna lalaki numpakan pamajikanana, pengantin lah, puput lah gitu. Ini sebarang bulan pun. Ini sebarang bulan. Itu sabab musabab. Si Ogut mah geus lila pere. Ogut. Itu sabab musabab. Contoh deui lamun mendung, cek adat pasti hujan. Walaupun aya lagu mendung tak berarti hujan. Jadi nyen lagu karti tauhid. Sebab walaupun mendung, tentang turunnya hujan Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Lalu dilupakan karena tauhid. Atau banyak contoh-contoh adat nu biasa terjadi, namun adat itu sah gagalna, sah sulayana. Seperti kayu dibeuleum tapi teu neurak. Ada sebab musabab, persambungan antara seuneu jeung kayu. Tetapi ada sebab lain. Kunaon suluh dibeuleum teu hurung? Karena suluhna baseuh. Karena suluhna baseuh. Maka suluh nu baseuh tidak akan terbakar karena ada air di dinya. Ataupun sasulaya dengan sabab di luar adat, seperti Nabiullah Ibrahim dibakar tertutup. Itu ada persambungan antara api dan Nabi Ibrahim yang dibakar.
Tetapi Nabi Ibrahim, walaupun ada sebab musabab, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ia masuknya di luar adat. Walaupun ada adat, tetapi di luar adat kebiasaan disebutnya khawarikun lil adat. Disebutnya khawarikun lil adat, kejadian luar biasa yang di luar adat kebiasaan. Kebiasaan anak dibelum pasti tutup. Tetapi kalau Nabi Ibrahim dibelum tertutup berarti khawarikun lil adat, di luar adat kebiasaan. Yang ngarana mukjizat. Lamun di kalangan para nabi. Nabi Nuh dimakan ku laut, no? Nabi Yunus harusnya Nabi Yunus mawat ketika dimakan laut. Tetapi walaupun ada sebab musabab di dahar Nabi Yunus ku laut, tetapi Nabi Yunus bisa selamat. Ia masuk kategori di luar adat, disebutnya khawarikun lil adat. Banyak kisah-kisah para nabi, kejadian-kejadian di luar adat kebiasaan. Adat masuknya kategori ini, tetapi di luar adat kebiasaan. Karena khawarikun lil adat. Di para nabi karena khawarikun lil adat teh mukjizat. Lamun di calon nabi, calon rasul ngarana irhas. Contoh ketika Rasulullah bayi, Rasulullah ngomong jeung bulan. Itu ka kuping ku Abdul Muthalib, ngobrol na Rasul jeung bulan. Muncul lagu Dul Sumbang, kalau bulan bisa ngomong. Itu dasar. Dul Sumbang pintar tauhidna. Dasar dari kisah Rasulullah kecil ngobrol jeung bulan. Eta ka kuping kadengen ku Abdul Muthalib. Ngobrol na Rasulullah itu kan di luar adat kebiasaan. Bari bulannya jauh, Rasulullah dihadap gitu. Walaupun ya bulan diberi pangdenge ku Allah. Rasul suara kecil tapi bulan bisa ngadenge. Lalu persambungan suara eta. Itu kan adat, tetapi khawarikun lil adat, di luar kebiasaan. Contoh deui adat kebiasaan rumah nu posisina tusuk sate. Ya. Rumah nu posisina tusuk sate. Jadi jalan ya imah, jalan nusuk langsung belok. Itu rumah tusuk sate iya. Biasanya rumah tusuk sate dina adat kebiasaan penghunina sok gampang gering. Gampang kena bahaya. Cilaka wae. Itu adat kebiasaan. Menurut tauhid, adat seperti kieu itu dipercaya. Karena keluar dari tauhid. Sebab ketentuan gering, ketentuan cilaka, ketentuan bahaya menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dari lamun make cincin Sulaiman itu akan mewariskan kekayaan. Adat kebiasaan. Tetapi batu tidak mendatangkan kekayaan dan tidak akan mendatangkan kekayaan kecuali batunya dijual. Itu kan adat yang berkembang.
pindah Lanjut, di iya cenah di mun hayang terkena sihir, miara perkutut. Sebab perkutut akan menolak sihir secara adat. Tetapi menurut tauhid tidak ada persambungan antara sihir dan perkutut. Ini awas hati-hati. Tapi kan pencinta batu pun jangan sampai bertolak belakang dengan tauhid. Sebab semua ketentuan baik buruk Allah yang menentukan. Kaya miskin Allah yang menentukan. Bahagia dan tidak bahagia Allah yang menentukan. Lain karena perkutut, lain karena batu cincin Sulaiman. Sombong. Di samping perkutut, lamun hayang bung terkena sihir, miara arwana. Padahal arwana itu adalah ikan yang ada di Sungai Kalimantan. Dibawa ke Jakarta jadi penolak sihir. Itu kan adat yang berkembang di masyarakat. Ini kan posisinya bitikrori karena remen kapecakna sering terjadi. Atau mun terkena sihir melak tangkal kelor bisa terus dicucukan no? Bidara. Itu kan adat kebiasaan. Tetapi secara ilmu tauhid, kecuali nanti ada dalil dan ketentuan bahwa kita harus menanam pohon bidara agar posisinya terlindung dari santet. Ayeuna ulah boro-boro urang Rasulullah ge kena santet. Ia merupakan contoh bikin urang. Sebab Rasul kasifatan ku sifat a'radul basariyah. Sifat manusia biasa, nu bakal kena ku naon rupa perkara. Padahal lamun teh Rasul posisi enak, dan Rasul geus apa kan kajian nu bakal terjadi dan akan terjadi itu geus apa Rasul. Tapi kan untuk memberikan contoh menjadi umatnya, dikatakan sihir itu ada. Tetapi sihir moal napakan. Sebab nu mere tapak Allah Subhanahu wa taala. Orang diajarkan kan ukur menolak sihir. Minimal sare baca ayat kursi, alif lam mim, ayat kursi, kulhu falak binas. Minimal eta Fatihah, terus lalu sok dibaca wiridan ku urang, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa samiul alim. Itu dibaca Fatihah, terus kulhu falak binas, ayat kursi, bismillah baca 21 kali dina sarasapina. Eta mah kamanfaatana supaya orang boga maksud tengah penting bisa udang. Bola jam 2 baca bismillah 20 kali. Itu pasti udah. Itu pasti udah. Anu nonton bola mah baca bismillah udah jam 2. Nah, ittisalun inda irtibati sababi musabab. Ittisal adana persambungan. Berarti tidak tersambung bukan hukum adat.
Bukan adat untuk persambungan ada. Ketika adanya persambungan, ada sebab musabab, ada sebab dan disebabinya, muncullah musababnya, hasil dari sebab eta. Dulu sering terjadi, tetapi sah gagalnya. Wa adami ta'syirihi, dan tidak ada kemampuan untuk membuktikannya. Ketika aya buktina, berarti eta mah hanya kebetulan saja. Hanya kebetulan saja. Allah nakdirkeun pas jeung kahayang orang ketika melet neng ipah. Ya, kan gitu. Yang Ipah dipelet. Sugar lo. Anak pelet. Materi kata ittisolun yang berarti kontak persambungan. Maka sesuatu yang apabila antara penyebab dan musababnya tidak saling berhubungan bukanlah adat. Seperti perkataan sebagian orang, karena ujung pagar menjorok ke rumah, cuma gambaran ada. Tadi tusuk sate, rumah tusuk sate sebenarnya. Lawan iya ujung pagar menjorok ke rumah. Mencos. Iya menurut ilmu Cina non Peng Shui. Itu posisinya memang tidak baik menurut ilmu orang-orang Cina. Akan mengakibatkan ya karena ada kebiasaan akan mengakibatkan si penghuni gampang gering, loba cilaka, duit gaji gede tapi beak sepugu sebab teka tampuan judi online di kamar. Main salawat gitu karena gaji mah gede tapi duit eueuh. Wah, bahasan teh teu barokah, lain teu barokah jadi online. Eleh wae. Padahal antara ujung pagar dengan si pemilik rumah yang sakit berjauhan. Tidak ada kontak persambungannya. Nu boga imahna di jero imah. Cuma karena gara-gara pagarna mencos jadi gering. Atau untuk orang Cina seperti imah kidul kan. Itu imah kidul jarang diminati ke orang-orang Cina. Karena posisinya ngagentong. Padahal cek orang Sunda mah lamun tia tanah ngagentong itu alus. Karena rezeki itu bakal cicing di tengah didinya. Tetapi menurut orang Cina goreng, itu bisa. Itu kan adat kebiasaan itu terjadi. Ketetapan tersebut adalah bid'ah. Dan apabila ada yang demikian itu hanya kebetulan saja. Lamun aya anu pagerna mencos kajero jelemana gering wae eta mah penyakitan wae meureun bahasa. Tanya Aubud. Materi kata inda irtibatus sabab wal musabab yang berarti antara sebab dan yang disebabinya ada kaitan, ada keterkaitan antara sabab dan musabab. Maka walaupun ada sambungan tapi tidak ada kaitan yang konkret, tidak termasuk kepada adat. Seperti seorang memakai batu cincin Sulaiman, ini tidak rasional. Iya tuh
konkret. Sebab penetapan itu bukan adat karena irasional. Andai kata ayah memakai batu Sulaiman benghar, kebetulan. Hanya kebetulan saja. Bahkan ini termasuk karena sihir himia. Nanti kita bahas tentang warna-warna sihir. Ini termasuk sihir himia. Sebab tidak ada persambungan. Himia. Lain simia lain. Himia. Jeuna make bahar bakal kuat. Gitu kan? Moal terak dibacok, moal mempan ditembak. Coba sudut. Nah itu ketika terjadi, ini bukan adat. Ditakutkan masuk kategori sihir himia. Jadi sihir himia itu adalah alat yang digunakan anak kita, gitu. Bentakna hari Nabi Sulaiman memang posisi Nabi dan Rasul, dan memang diberikan kekuasaan dan kekuatan langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bikin orang anu tauhidna canpul ketika memiliki batu komo lamun tea beranggapan mun tea make batu ieu insya Allah apapun yang kita inginkan dikabul. Pokoknya make batu ieu mah salamat we, pokoknya make batu ieu mah bagja we, pokoknya make batu ieu mah untung we. Ketika dinahate mengitikatkan batu memberikan hasil kerja, ada tapak kerjana, itu murtad hukumna. Sebab nunapakan mah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tapak. Sebab dina sifat wahdaniyat fil af'al kamun pasil. Di luar Allah teu aya nu ngagaduhan tapak damel. Iwati damelna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Sulaiman meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rek maraban lauk nu aya di lautan, cek Allah moal mampu Sulaiman. Moal bisa. Tetapi cek adat Nabi Sulaiman, cek ukuran adat Nabi Sulaiman dengan begitu banyak masyarakat nu masak nyieun para lauk. Tapi kakak mang tau oke mesen Nabi Sulaiman. Akhirnya diparapkeun. Ternyata lauk tetap lapar. Itu hanya ukuran ikan-ikan kecil, cek syariat lauk bakal seubeuh. Ya enak lele 160 dibere 1 kilo, ya bungkang lele. Seubeuh teuing. Cek secara adat sebeuheun lauk, tapi kunaon eta lauk masih mangap kene. Menta ka Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman kuring lapar kene. Bari barang makanan nu disiapkeun ku Nabi Sulaiman beserta bala tentarana geus beak. Tah itu sangu teu napakan. Sebab nu bere seubeuh Allah. Nu ngaleungitkeun haus Allah. Nu ngalengkeun haus lain cai tapi Allah. Buktina ketika orang kehausan tuluy minum cai es, yang ada bukan hilang haus tapi malah terus minum. Hausnya mau bakalan leungit. Gelegak beak dua aqua haus tetap ada. Minum cai hadeut saeutik hilang haus. Secara adat kebiasaan.
Jadi inda irtibati sababi musabab, harus ada persambungan, harus ada sabab musabab. Mun sabab musabab itu bukan adat, masuk kategori sihir, masuk karena kategori khawarikun lil adat. Cek adat awewe mun hamil kudu boga salaki, awewe mun hamil kudu boga salaki. Di luar adat kebiasaan, wanita mulia Siti Maryam hamil tanpa seorang suami. Ini posisi nu ngajadikeun ketebalan keimanan ketaatan orang ke Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun tidak ada hasil kerja. Teu kudu boga salaki hamil, mentangna awe-awe enak itu nurutan Siti Maryam. Oh, nurutan Siti Maryam. Siti Maryam mah asli teu boga salaki. Ari awe-awe ayeuna ditinggalkan ku salaki. Materi kata bitikrori remen kapecakna sering terjadi. Artinya persambungan tersebut harus berdasarkan sering terjadi. Maka kejadian-kejadian yang sifatnya insiden sewaktu-waktu tidak termasuk adab. Seperti adanya mujizat, karomah, maunah, dan sihir. Jadi nutaraman kapecakna secara insiden sewaktu-waktu. Jadi ilmu mujizat mah teu bisa cari. Mujizat itu langsung Allah yang memberikan, itu bisa ditarekaan mujizat. Dan Nabi Musa oke ketika posisi cek Allah, Musa takolkeun tongkat anjeun ka laut. Cek Nabi Musa, kunaon Allah? Nitah tongkat ditakolkeun ka laut. Nabi Musa itu apa? Bahwa laut akan terbelah. Itu Nabi Musa itu apa? Dengar di perintah Allah. Cek Allah takolkeun Musa tongkat anjeun ka laut. Akhirnya jadi jalan. Setelah sampai di ujung cek Allah takolkeun deui. Da apa maksudnya? Gusti Allah untuk menutup kembali air lautan. Itu adalah mukjizat. Orang oke kade orang-orang luar Islam. Jadi ketika ada pitulung, ketika ada sesuatu nukuduna orang katabrak, nukuduna orang cilaka, tetapi orang selamat, alhamdulillah, kenging mujizati Allah. Itu tanpa disadari mengatakan aing teh nabi. Sebab hanya para nabi dan para rasul yang hanya mendapatkan mujizat. Nabi lain, rasul lain menang mujizat. Bitikrari ma'asyihati taholubihi, artinya persambungan tersebut bisa gagal. Segagal. Dari materi ini muncul yang disebut khawarikul adat. Kita harap khusus pembahasan dina sifat wahdaniyat. Dibelem, tertutung, dibacok, terluka, dahar tersebe-sebe, gitu kan. Beling di dahar, padahal itu beling akan terurai 1000 tahun. Tidak iklan. Plastik tidak bisa diurai, hanya membutuhkan waktu 450 tahun. Itu kan orang-orang itu kan dengan sihirna beling bisa dimakan seperti kerupuk.
Seuna bisa didahar melalui ruhakna eta areng-arengna. Itu kan sihir. Kejadian luar biasa nu masuk kategori khawariqul lil adab. Mentakna cek Mang Sebir urang mah kurupuk mah teu bisa. Lamun beling mah urang kuat, pasti we cenah luka kabeh. Matari kata wada mu'tasyirihi, ini tidak ada kemampuan menciptakan, membuktikan suatu kejadian. Hanggutnya yang terbakar bukan karena api, kenyangnya perut setelah makan bukan karena nasi, turunnya hujan bukan karena mendungnya cuaca, melainkan semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya hukum adat muncullah 4 macam ilmu. Hiji, ilmu nabatat, ilmu tumbuh-tumbuhan. Ternyata paling banyak ahli nabatat itu dari kalangan muslim. Ini saya nanya ke AI, keluarkan ahli botani klasik Islam. Muncul ahli botani, ahli tumbuh-tumbuhan, flora, Ibnu Al-Baitar tahun 1197 1248 Masehi. Ini ahli botani dan farmasi dari Spanyol, Andalusi. Karena terbanyak perpustakaan Islam itu dibakar ketika di Spanyol. Ilmu-ilmu botanina diambil ke orang-orang kafir. Ad-Dinawari periode 828 Masehi 296 Masehi, ahli botani dan astronomi dari Persia. Ibnu Sina, ini Ibnu Sina menyeluruh. Ternyata bukan bapak kedokteran doang, semua dari mulai nabatat, hayawanat, jamanat, biologi pertama berikut ilmu kedokteran dikuasai ke Ibnu Sina. Bahkan pisau ayeuna nu baheula dipakai ku Ibnu Sina itu sekarang digunakan kembali. Ternyata yang paling baik adalah pisau operasi buatan Ibnu Sina. Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Ahli filsafat, ahli kedokteran dan botani, tetap dari Persia. Dari Persia. Ibnu Rusdi 1126 1198 Masehi. Ini ahli botani juga sama. Berikut ahli filsafat dan ahli kedokteran. Spanyol kene sarua. Nah, ia muncul ahli botani modern Profesor Dr. Muhammad Ghulam Yakub, Pakistan, ahli botani dan genetika. Ia berasal dari adat kebiasaan bitik rori karena remen kapecakna. Profesor Dr. Abdullah Al Hasan, Arab Saudi, ahli botani dan bioteknologi. Profesor Dr. Muhammad El Khodari, Mesir, ahli botani dan ekologi. Lanjut Profesor Dr. Said Julfikar, Pakistan, botani dan bioteknologi. Ini adalah profesor kalangan Islam. Nah, dari ilmuwan muslim ini banyak kontribusi. Satu, pengembangan sistem klasifikasi tumbuhan. Betapa akhirnya tumbuh-tumbuhan diklasifikasi. Bahkan sampai ada perkawinan silang antara buah jeung buah, kembang jeung kembang. Satu pohon buah, buahnya bisa 8. Itu karena botani. Mun hayang kulin ke botani, ke Bogor, botani Suger. Depan kebun raya. Itu botani Suger. Ogut lewat doang, ogut batara pipa. Penemuan obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan, itu ahli botani. Nu ayeuna diambil
ku Cina diambil ku Malaysia. Setelah jadi ekstrak, jadi obat, kembali ke Indonesia. Daun-daun nanana satre dibawa ke Malaysia 50.000, dibawa dari ke Indonesia jadi 5 miliar. Antanan, bala kacida, itu sudah dikuasai Malaysia dan Cina. Orang Indonesia beli nunggu jadi. Padahal tumbuh-tumbuhan mayoritas itu tumbuh di negara Indonesia. Ilmu nabatan. Kedua, ilmu hayawana. AI keluarkan profesor Islam dari ilmu hayawana. Lalu satu ahli zoologi, Ulin, Museum Geologi Bogor. Al-Jahij 776 886 Masehi, ahli geologi dan penulis kitab Al-Hayawan, khusus kitab menceritakan tentang hewan. Ternyata profesor-profesornya itu mayoritas profesor Islam semua. Yang kedua, Ibnu Sina, ahli filsafat, kedokteran, geologi. Jadi Ibnu Sina keseluruhan hampir dikuasai. Ibnu Rusdi sama, filsafat, kedokteran, dan geologi. Ad-Damiri, ahli geologi dan penulis kitab Hayat Al-Hayawan, tentang kehidupan hewan. Tadi mah Profesor Al-Jahid tentang buku hewan, nama-nama hewan, iya mah tentang kehidupan hewan. Jadi hewan hidupnya aya nu sesaat, aya nu satu hari, aya nu seminggu, aya nu sebulan, itu diteliti. Wa Ad-Damiri. Yang paling binatang yang paling rentan hidupnya terbatas itu nyamuk. Itu nyamuk. Nyamuk paling terbatas. Kemungkinan ada deui hewan-hewan yang paling terbatas waktunya di luar nyamuk. Nyamuk terbatas. Hirup jadi nyamuk, hirup tepok pae. Itu nyamuk. Nyamuk terus ngadahar getih urang, lumpat ka cai pae. Itu nyamuk. Tadi diteliti ku profesor hayawana, ahli fauna. Lanjut, ilmu jamadat, hayat, ilmu teknologi. AI keluarkan ahli teknologi. Gampang aja Pak. Yang pertama, ahli teknologi klasik. Al-Hawarizmi 780 850, kan rambut kuliah. Tuh kuliah pasti tahu. Ahli-ahli ya. Bapak algoritma dan bapak matematika. Jadi kalangan Islam. Pengembangan konsep kalkulus. Bahkan ayeuna orang Indonesia yang bisa memecahkan apa, rumus apa, itu di Indonesia ayeuna. Rumus apa yang paling tersulit? Yang tidak bisa beberapa abad, hanya abad akhir bisa dipecahkan anak itu orang Indonesia. Itu bisa memecahkan anak. Bapak Ogut. Yang ngobrol lain ngajina, Bu. Dua, Ibnu Sina. Ibnu Sina masuk Bapak teknologi. Terus Ibnu Rusdi masuk Bapak teknologi. Al-Jajari pengembangan robotika dan otomasi. Coba, kurang-kurang guys, mau gak panggil lah. Islam itu sudah bisa menciptakan robot. Akhirnya dikuasai ku Barat, sebab kitab-kitabnya gondol kabeh. Dina waktu perang salib, seluruh kitab-kitab ulama dibakar, hanya kitab-kitab nucuk manehna ieu bakal menjadikan negara itu modern.
negara itu berkembang, maka ilmu-ilmu khusus nucuk maranehanana bisa jadi duit dicokotan kumanehna. Tentang akidah mah dihancur-hancurkeun, tentang tauhid dihancurkeun, tentang fikih dihancur-hancurkeun. Tentang ilmu-ilmu kedokteran itu diambil semua. Ibnu Yunus, pengembang astronomi dan matematika. Saya adalah ilmu jamanat. Dasarna dari adat. Bitik rori kana remen kapecahna. Lanjut ilmu pertambangan. Berarti geologi. Teknologi. Ahli geologi klasik. Yang pertama Al-Mas'udi 896-956 Masehi. Geografi dan geologi. Penulis kitab Murud Ad-Dahab Malwarau kitab Nawawi. Sama kedua kasai ku barat kitab. Kitabnya sudah dikuasai ku barat. Terutama Inggris. Murud Ad-Dahab hartina padang emas. Freeport. Lamun tanpa kitab Ad-Dahab wal bakal. Ibnu Sina Al-Biruni 973 1048 Masehi, ahli geologi, astronom dan matematika. Penulis kitab Al-Jamahir fi Ma'rifat Al-Jawahir, buku tentang mineral, ya, tentang kandungan mineral air. Itu ternyata di kalangan Islam. Dasarna tina adat bitik rori karena remen kapecatna. Al-Jawahir, buku tentang mineral, tentang pantes baheula. Geus digadang-gadang ku orang-orang lama. Engke mah cai pernah ketemu orang kadenge baheula. Orang-orang umurna. Engke mah cai bakal leuwih mahal tibatan minyak tanah. Ayeuna terjadi. Engke mah cai bakal leuwih mahal tibatan minyak baheula wah aqua. Cai gampang saderigen. Tapi minyak geus mahal. Ayeuna terbalik. Ahli mineral lah keluar. Tapi ternyata orang-orang Islam semua, profesor kitab-kitabnya digondol kabeh ku barat. Islam hanya tinggal menerima asalnya. Ya seperti kejadian kemarin ketika Menteri Kesehatan Bu Indah Supari mengatakan bahwa Indonesia tidak harus ngambil vaksin dari luar. Indonesia sudah cukup. Gak usah beli. Karena semua dasar alat yang akan dibuat vaksin geus aya kabeh di Indonesia. Tetapi karena melalui WHO nggak bisa apa-apa. Akhirnya Bu Indah Supari di penjara. Kakara keluar kemarin. Ini. Kakara keluar. Ini kan masuk karena kategori Bu Indah Supari merupakan kejahatan dalam ilmu kedokteran. Nah ya semua berdasarkan dari hukum adat. Tetapi hasilnya tetap sebab adat itu pasti aya gagal. Aya gagal. Keputusan akhir hasil Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Rek naon wae perkarana serahkeun ke Allah. Dalam hal hukum syara, dalam hal ini hukum syara menetapkan hukum fardu kifayah. Ya fardu kifayah.
Urang kudu mengkaji ilmu nabatan, mengkaji ilmu flora, mengkaji ilmu fauna, mengkaji ilmu teknologi, mengkaji ilmu geologi di pandu kipaya aya we di urang menjadi ahli flora cukup. Bubur. Sebab keberlangsungan hidup tumbuh-tumbuhan tergantung profesor di flora. Binatang-binatang tergantung profesor di fauna. Kemajuan teknologi tergantung profesor-profesor nu aya di bagian ilmu teknologi dan ilmu pertambangan geologi. Ya kan posisinya semua dasar-dasarnya berdasarkan hukum adat kebiasaan. Benarnya mereka jadi dokter silakan, mau ke bagian kedokteran ataupun ke bagian farmasi silakan ngambil. Farmasi murah, masuk ke farmasi paling 5 juta beres tamat, 5 kajual sawah kajual masuk farmasi gede duitnya karena memang ilmunya menggiurkan, hasilnya menggiurkan. Dari hukum adat muncul 4 macam ilmu, dan dari 4 macam ilmu ia bercabang-cabang lebih ke ratusan kitab dibuat karena adat awal. Jadi kehidupan obat-obatan ke masyarakat turun, lebih ke tramadol dijual bebas. Podanik. Bahkan teh loba obat terlalu loba teh. Loba tukang setek tanaman itu kan karena profesor di bagian ilmu tumbuh-tumbuhan. Di kebun raya Bogor aja dihitung itu tumbuh-tumbuhan. Dihitung dari mimiti dipelak sampai jadi tumbuh besar berapa tahun itu ada hitungan anak. Lalu tumbuh-tumbuhan pun ayo tumbuh dari biji, ayo tumbuh bisa dari Tunas. cabang, dari tunas, agak macam-macam lah ayo nama agak macam-macam. Nah ini di Australia sudah muncul akibat profesor dari hewan, perkawinan silang antara sapi dan babi. Ini hati-hati, ini udah jelas sebab Australia itu yang dipakainya cloning. Jadi setelah terjadi perkawinan silang tumbuh akhirnya di cloning. Itu kan dasarnya babi, persilangan antara sapi dan babi, maka hukum sapina di hukuman haram. Persilangan temenan jual ke Indonesia sapina murah sapi Australia mah. Sapi Indonesia mah laletik yang marah, Australia makan murah. Akhirnya beli semua daging Australia, padahal dagingnya hasil persilangan antara sapi dan babi. Ini menjadi penyakit. Mereka ada apa? Dulu di televisi ketika wartawan Malaysia ikut masuk ke peternakan Australia, sapi Australia terbesar di Australia, dan ingin melihat cara penyembelihan, itu dilarang. Itu benar. Tidak boleh. Karena bikin orang ya harus hati-hati lah. Hati-hati. Nah, ini adalah hukum adat. Nanti kan posisi depan nanti ada pembagian adat tuh. Ada tentang kearifan lokal. Jadi aya pembagian adat. Di depan. Untuk ayeuna
malam dia cukup hanya definisi aja adalah intisalu indar tibati sabab disebut ada tuh pokoknya nama ada ayat patepungna antara sabab dan musabab gitu inti nama. Ada sabab dan musabab itu ada. Tidak ada sabab musabab berarti horikun lil adat gitu. Ngaji belajar sekolah TK setahun, SD 6 tahun, SMA SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah itu tahun tapi kak S1 seberapa tahun, tambah S2, tambah S3, pinter-pinter, cek ada kudu dapet, pinter, kan tadi oke, cek Allah oke, pinter mah pemberian Allah. Jadi ketika orang dijieun ku Allah, terpinter, itu adalah karunia Allah. Itu karunia Allah. Sebab lamun orang diberi pinter, engkena kabelinger, bisa gitu. Itu teh sekolah. Mendingan kena jadi jelema bodoh walaupun S0 tapi bodoh. Manut gitu. Karena aturan manut. Ya kan aturan kan anu bodoh mah manut karena aturan. Manut karena aturan. Tapi nu pinter mah kan punya dalil deui. Ini buat kamu tidak boleh, tapi buat aku boleh. Itu kan seperti itu hukum. Aturan seperti itu. Sebab semua mengatakan dibuatnya aturan untuk dilanggar kan. Banyak orang yang mendefinisikan aturan seperti itu. Dibuat aturan hanya untuk dilanggar. Gitu. Komo lamun sholat dilanggar, temenan. Sholat mah di musola ulah dilanggar. Teu ngarti teh budak ayeuna mah. Musola teh baheula mah ngaranna naon Mang Ja? Langgar. Reka mana sholat? Reka langgar. Langgar tajuk. Oh, tajuk. Tajuk. Sanggar tuh. Sanggar. Nah itu ada. Sanggar tuh. Oke, aya adat watak. Aya adat watak. Si eta mah adatna diambek. Nah itu adat. Itu adat kearifan lokal ke kaharep aya. Adat kebiasaan satu kampung. Gitu. Anu geus yain angke ketika Dedi dilantik nanti tanggal 1 jadi gubernur. Nanti kedua ringin pintu gerbang keduanya akan dibuat gerbang kedua ringin. Semua itu pasti seluruh Jawa Barat akan dibuat. Sebab air mancur Purwakarta aja itu dibuka kembali tanggal 1. Tanggal 1 di Purwakarta. Itu kan miliaran dana itu nanti. Ini akan posisi untuk tauhid kan. Tetap kurang berpegang ke tauhid, tetapi ketika nanti muncul program-program Jabar memang bertentangan dengan ketauhidan, ya kita ikuti lah. Ikuti lah gitu posisinya. Gitu. Tapi mudah-mudahan posisinya tetap pada dioke kan orang Islam bahasa. Walaupun ditanya kayak itu kan dia posisinya orang Islam ada di. Cuma bahasana ya karena orang budaya. Hari kamari boga orang Purwakarta hiji alumni nu ikut jeung Pak Dedi. Ayeuna maehna bagian lamun kita pengen kerja apa kalau di Pemda tugasnya yang megang kekuasaan teratas, megang kepegawaian, itu alumni yang megang ayeuna ikut ke Pak Dedi. Itu mencak ku alumni carikan pihak-pihak kan. Ayeuna alus kan gitu. Kemarin mencak, betapa orang mah siapapun pemimpin ketika memang ada kebaikan untuk masyarakat, posisinya ya terima ada posisinya seorang pemimpin orang. Dan Pak Dedi memang sudah dirasakan ke masyarakat, cuma memang dari budaya, kekentalan budaya Pak Dedi itu, kekentalan budaya. Ya. Jadi
budayawan. Kamu lamun teh posisinya, ulah jauh-jauh lah. Dina lagu-lagu Sunda we urang. Lagu-lagu Sunda loba nu murtad kan. Bubuy bulan. Bubuy bulan, bulan di bubuy. Bulan di bubuy. Bintang di sangrai. Coba. Ini bertolak belakang jeung tauhid. Sementara dikatakan ke orang ilmu tauhid mah lagu bubuy bulan lagu murtad. Padahal ketika dikaji deui itu naon sih maksudna tujuanana lagu bubuy bulan teh gitu. Da urang nean kitu kade kitu aya tukang bubuy bulan. Pokoknya untuk adat, bikin orang untuk adat, ketika ada sesuatu adat kebiasaan, ulawakan di hukuman murtad. Tapi ulawakan teliti heula telusuri heula. Sabab aspekna naon tujuanana naon? Lamun tujuanana memang keluar dari tauhid, tidak ada dalam syariat Islam, maka itu benar. Berarti adat harus disingkirkan, dikalahkan. Itu adat. Adat itu adalah hukum nomor 3. 1, ketiga adat, kedua akal, ketiga syara. Adat bertolak belakang. Posisinya, kamu tengah, hayang menyuburkan kembali adat kebiasaan itu naon sedekah ngariung di gang. Asarnya kemarin diayakeun, gitu kan? Itu tujuanna naon, maksudna naon? Itu harus dipelajari dulu. Itu tujuanna naon? Gitu kan? Lamun tujuanna silaturahmi, papahare dahar bareng didinya ya bagus. Tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi lamun tiap ada satu niat anu akhirnya bakal bertentangan dengan syariat, ya temenan. Seperti ngarung lautan, mijan hulu sapi, atau ngubur hulu sapi. Itu kan posisinya, ini kan budaya lokal, kearifan lokal anu memang ada di satu kampung. Lihat niatna, posisinya, ini ngalungkeun hulu ka laut, itu posisinya keur maraban lauk apa persembahan Nyi Roro Kidul. Tetapi hampir banyak ketika dipelajari itu adalah persembahan untuk Nyi Roro Kidul. Berarti di luar konteks tauhid. Maka posisinya ajurin cenah eta nu ngadoan ge ustaz, nu ngadoan ge kiai, nu muncit tau ge kiai, muncit sapi, anu ngalungkeun ge kiai. Balakna ayeuna mah di akalan. Sok ninggalin di satu lautan, Sukabumi ge masih ada. Jadi ketika posisinya hulu sapi dialungkeun, diharap geus aya nu narungguan. Telem dicopot ku barudak. Biasa dipasak deui. Ulah boga bahasa, urang terkadang tertipu dengan bahasa akan di laut ke loba makhluk Allah. Pasti di daharan lah ke makhluk Allah. Gitu kan? Enggak bisa seperti itu, jawabannya enggak bisa. Atau orang mendem hulu domba ketika rek mah. Maksudnya naon? Untuk keselamatan kan posisinya supaya rumah kokoh terus nulisana selamat. Sebenarnya bukan itu. Ada persembahan lain. Dan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan Islam ketika ada orang yang berbuat seperti itu, innal mubadirina kana ihwana syayatin. Dikubur hulu sapi di tengah imah, ya mubazir lah. Mian bikin kasih ibing. Ya kan? Kan gitu. Nah iya, di Mirtul Huda oke banyak alumni anu terus bersitegang dengan kearifan lokal. Balik di Mirtul Huda, ngaji terangkeun tauhid,
asa pang tauhid akhirnya diusir di kampung. Itu banyak kejadian. Padahal haji heula naon adat istiadatna. Ieu naon maksudna? Ieu secara hukum bentrok teh hukum syara dikaji heula. Ieu mah geus langsung murtad, kafir pola aja bea ku masyarakat. Itu masyarakat mah kudu ngayonan, kudu bijak. Cek urang ieu. Sesat, ulah main sesatkeun wae. Deketan heula, asup heula, masuk heula. Caranya seperti apa? Ketika memang posisinya ada kesesatan anak, boleh. Gitu bahasanya. Kita empat mata ngobrol bahasanya. Seperti itu kan posisinya. Komayena posisinya. Dan dia berkembang dari hukum adat. Kayak kaharep aya, pembagian adat. Pembagian akal, pembagian syara ke kaharep bakal dikaji kabeh untuk malam ayeuna geus pikeun orang mah disebut adat itu ada sabab musabab. Ada persambungan sabab dan musabab. Eta we doang. Dan adat tidak menentukan hasil. Sebab yang menentukan hasil Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Secara adat mun orang digawe di pabrik pasti digaji. Pasti adat ya. Ya karena pasti digaji lah ku pabrik. Tetapi di kenyataan anak jong dibawa ke ketua yayasan kabur gitu kan, ya itu hasil kan ya tamu. Hasil udah nyekal duit akhirnya ternyekal duit. Jong terus. Ya pokoknya tauhid mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kejadian anak, leutik, gede, pahit, amis, ataupun getir, tarima. Ulah aya ngarasula. Ulah aya bahasa teung teuingeun. Ulah bahasa Allah teh kitu-kitu teuing sih ka urang. Ulah aya bahasa kitu. Apapun yang terjadi pahit, amis, geunah, teu geunah, tarimakeun. Ulah sok nempuan pamajikan batur, tempuan apa beungeut pamajikan sorangan. Lamun masih daek nempuan beungeut awewe batur, teu narimakeun beungeut pamajikan. Eta kitu. Mah ketua. Si bisa narimakeun. Halus goreng pemajikan urang, kondangan di bawah. Rek langsing, rek langsang bawa pemajikan urang. Eta teh tanda bukti syukur orang ke Allah Subhanahu wa taala. Orang tauhid mengajarkan kita untuk berserah diri, pasrah, sumerah. La haula wala quwata illa billah. Eta ngajarkeun. Jangan berpangku tangan kepada makhluk. Jangan naon bahasana bersandar kepada makhluk. Bersandar hanya kepada Allah. Muncullah di dalam peribahasa. Naon bahasa budak ayeuna? Sandaran hidupku. Kemana sandaran hidupku? Diputuskan ku kabogoh. Sandaran hidup adalah pundak gitu ya. Dah cukup lah. Cukup. Adab. Jadi intinya adat itu adalah adanya persambungan sabab dan musabab. Cukup. Dan adat tidak ada hasil kerjaan. Tidak ada hasil. Sebab yang memberikan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Eta we. Oke, dibaca-baca di ruang buku, dipelajari deui, diakurkeun jeung keilmuan-keilmuan orang yang sudah didapat, posisinya mungkin akan bisa berkembang terus.
Ya kayak kita buku itu. Ya majmu'atul aqidah. Jadi ketika posisinya mengkaji akidah Islamiyah, ya kudu dikaji heula ieu. Sebab ya penjelasannya lebih gampang dicerna. Karena pakai bahasa Sunda. Sopi teang. Sopi. Di sopi teangan. Bulan ulalila gocapkeun Majmu'atul aqidah jilid 1 jilid 2. Amilin. Nah itu. Amaliyah Lanjut hukum adat wajib dihormat nanti untuk Jumat yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bin fa'ana bima